Selamat pagi, Jemaat Kristus yang hidup. Hari ini kita kembali mengadakan ibadah live streaming. Tanpa terasa sudah sebulan lebih ya kita ibadah live streaming, kita nggak ketemu. Dan beberapa hari yang lalu Pak Gubernur sudah mengumumkan bahwa PSBB diperpanjang. Artinya ada sekitar sebulanan lagi kita tidak bisa ketemu lagi. Dan artinya sebulanan lagi saya harus terus ibadah live streaming dengan saudara, memberikan ibadah live streaming ini kepada saudara. Gak apa-apa, kita percaya Tuhan akan tetap bekerja di tengah-tengah kita. Hari ini secara khusus saya minta kepada tim multimedia supaya live streamingnya di outdoor. Karena sudah bosan di rumah terus, jadi di outdoor saudara-saudara, untuk penyegaran juga kepada saudara semua. Saya harap hari ini benar-benar menyegarkan buat saudara. Haleluya. Saran saya, di waktu-waktu yang seperti ini, ada baiknya saudara jangan menjauh dari Tuhan, tapi dekat-dekat dengan Tuhan, dan semakin mendekat dengan Tuhan. Karena kita percaya hanya di dalam hadirat Tuhan, hanya dekat Tuhan, kita bisa tenang, kita dapat kekuatan baru. Di sana kita bisa diubahkan, kita bisa dijamah oleh Tuhan, sehingga apapun krisis yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mempengaruhi kehidupan kita, tidak akan membawa efek negatif bagi kita semua. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Dia, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Bapa, hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu, Tuhan. Di tengah semua yang sedang terjadi, kami perlu suara Tuhan. Dan percaya firman-Mu akan membangkitkan kami. Firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memberikan jalan keluar bagi kami. Firman-Mu memberikan kami kebahagiaan dan sukacita dan damai sejahtera, Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicara secara pribadi bagi kami. Waktu kami ibadah di rumah-rumah, bicara kepada setiap orang yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Roh Kudus bicara secara pribadi. Urapi hamba-Mu, biar setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu diurapi Tuhan sebagai firman hidup bagi orang-orang yang mendengarkannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua orang yang mendengar firman yang diperdengarkan pada hari ini dijamah Tuhan, diubah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan. Kau menghiburkan yang susah, Kau menyembuhkan yang sakit, Kau memulihkan yang terluka Tuhan. Kau membangkitkan yang sedang jatuh Tuhan. Engkau menjadi segala-galanya bagi kami Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, saudara. Saya percaya semua saudara sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Ayo saya ajak saudara untuk membuka Alkitab saudara dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan hari ini saya beri judul fokus pada hubungan. Mengapa harus fokus pada hubungan? Karena ada banyak orang yang menjalankan aktivitas agama dan kerohanian, tapi mereka sebetulnya tidak fokus pada hubungan. Tidak ada hubungan yang bertumbuh dalam hidup mereka. Matius pasal 5 ayat 20, mari kita buka Alkitab kita. Kalau saudara sudah ada di situ, mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Semua sudah ada di situ? Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini adalah pernyataan Yesus di hadapan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus berkata kepada semua orang yang mengikutinya,
kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa Yesus menyoroti kehidupan keagamaan orang Farisi dan menasehati kita supaya hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan dari orang-orang Farisi? Karena saudara-saudara, Yesus menganggap hidup keagamaan mereka itu salah. Dan itu sebabnya Yesus berkata harus lebih benar. Kenapa Yesus tidak suka dengan hidup keagamaan orang-orang Farisi? Bukankah mereka rajin beribadah? Bukankah mereka rajin membaca kitab suci? Bukankah mereka rajin pergi ke bait Allah, saudara-saudara? Mereka rajin puasa. Mereka rajin memberikan persembahan. Tidak ada yang salah dengan semua aktivitas keagamaan yang mereka lakukan. Tetapi masalahnya, saudara-saudara, mereka melakukan berbagai aktivitas agamawi itu menjadi ritual, menjadi kebiasaan, dan mereka hanya fokus pada ritual, tapi tidak fokus pada hubungan. Itu sebabnya hari ini, ayo kita belajar bersama-sama bagaimana kita harus fokus pada hubungan bersama dengan Tuhan Yesus kita. Ada 3 contoh yang saya mau berikan kepada saudara berhubungan dengan hidup keagamaan orang Farisi, dan kita bandingkan supaya kita bisa berkaca dengan firman Tuhan bagaimana menjalankan kehidupan keagamaan yang lebih benar daripada orang Farisi. Kita harus lebih benar daripada mereka. Yang pertama, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kedua, mereka datang ke dalam bait Allah dan mereka berdoa. Nah, ini dua-duanya doa, saudara. Yesus menyoroti cara berdoa orang Farisi dan cara berdoa pemungut cukai. Secara umum, saudara-saudara, kalau kita menilai siapa yang lebih benar antara orang Farisi yang rajin ibadah, rajin memberi persepuluhan, rajin memberi persembahan, rajin ke bait Allah, rajin sembahyang, rajin baca kitab suci, rajin puasa, sementara sang pemungut cukai tidak melakukan aktivitas agamawi tersebut, malah pemungut cukai terkenal sebagai pemeras rakyat. Dan rata-rata rakyat benci kepada pemungut cukai karena mereka diperas dengan sangat keji. Nah, mereka berdua masuk ke dalam bait Allah dan masing-masing berdoa. Yesus berkata, orang Farisi berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur. Mengucap syukur, saudara, bahwa aku berpuasa, aku memberi persembahan, aku bersyukur, aku menjalankan kehidupanku dan melakukan semua rutinitas agamawiku dengan sebaik-baiknya. Bukan seperti pemungut cukai ini yang tidak melakukan aktivitas agama sama sekali, bahkan menjadi pemeras rakyat. Orang Farisi berdoa, bersyukur. Sementara di sisi yang lain, di pojokan sana, pemungut cukai berdoa juga, saudara. Dan doanya jauh berbeda dengan doa orang Farisi. Pemungut cukai berkata, sambil pukul-pukul dada dia berkata, oh Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Ampuni aku orang berdosa. Aku tidak layak di hadapan-Mu. Dan Yesus berkata, di antara keduanya, siapakah yang dibenarkan oleh Allah? Yesus berkata, pemungut cukai itu pulang dengan dibenarkan oleh Allah. Saudara, seringkali kita tidak mengerti karakter Allah. Kita berpikir kalau ada 2 orang berdoa seperti itu, pasti yang dibenarkan adalah orang Farisi, bukan pemungut cukai. Tapi Yesus berkata, yang dibenarkan adalah pemungut cukai, bukan orang Farisi. Loh, kok bisa begitu? Karena orang Farisi mendekati Tuhan dengan pendekatan kebenarannya sendiri. Dia merasa lebih oke daripada yang lain. Dia merasa lebih rohani daripada yang lain. Dia merasa lebih benar daripada yang lain.
Dan dia tidak merasa membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya dalam pengucapan syukur yang dinaikkan oleh orang Farisi tersebut, tidak ada hubungan yang terbangun. Tapi berbeda dengan pemungut cukai yang berdoa, Tuhan, aku butuh pengampunan-Mu. Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh pengampunan-Mu. Nah, Tuhan senang dengan orang ini karena dia mendekati Tuhan dengan merasa membutuhkan sangat akan Tuhan. Dia butuh pengampunan Tuhan, dia butuh anugerah Tuhan. Tidak seperti orang Farisi yang sepertinya tidak butuh anugerah Tuhan, tidak butuh pengampunan Tuhan, tidak butuh pembenaran dari Tuhan karena dia sudah merasa benar sendiri. Pemungut cukai dibenarkan oleh Tuhan karena dia tidak merasa benar sendiri, karena dia merasa butuh kebenaran dari Tuhan, butuh dibenarkan oleh Tuhan, butuh anugerah Tuhan, butuh pengampunan dari Tuhan. Orang pemungut cukai ini dibenarkan oleh Tuhan. Jadi itu satu contoh. Contoh yang kedua yang saya mau berikan kepada saudara, sebelum saya merumuskan semuanya, contoh tentang Maria dan Marta dalam Lukas pasal 10. Saudara pasti sudah tahu cerita tentang Maria dan Marta. Kita nggak usah baca ayatnya lah ya, saudara sudah hafal. Satu kali Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Yesus memang cukup dekat dengan keluarga mereka. Dan sementara Yesus ada di dalam rumah mereka, ada dua perbedaan, ada dua orang yang melakukan dua hal yang bertolak belakang. Marta sibuk melayani Yesus. Marta sibuk bikin masakan macam-macam buat Yesus, menyambut Yesus, menjamu Yesus dalam rumahnya. Sementara Maria cuma duduk diam di bawah kaki Yesus, saudara. Dan lama-kelamaan Marta melihat kelakuan Maria, Marta jadi sebel. Karena dari tadi dia sibuk sendiri, Maria nggak bantuin dia. Nah, pasti saudara akan menyangka Yesus lebih suka kepada Marta daripada kepada Maria. Seperti kebanyakan orang menyangka seperti itu. Seperti Marta juga merasa Yesus pasti lebih suka dia yang melayani Yesus, yang melakukan segala hal untuk Yesus, untuk menjamu Yesus dan sebagainya. Itu sebabnya dia berkata kepada Yesus, Yesus, tolong tegur Maria dong. Dari tadi aku sibuk ke sana kemari, dia cuma duduk diam. Tegur dia, tolong dia, tegur dia, nasihati dia supaya dia bantuin aku. Tapi Marta kaget mendengar jawaban Yesus. Dan saya menduga ada banyak saudara juga yang kaget mendengar jawaban Yesus kalau saudara belum tahu ceritanya. Ternyata Yesus menjawab, bukannya dia tegur Maria, malah dia tegurnya Marta. Yesus berkata, Marta, Marta, kamu ini terlalu menyibukkan diri dengan berbagai hal yang nggak penting. Dengan berbagai hal yang nggak perlu. Bagaimana mungkin saya melayani Tuhan dibilang nggak penting? Karena bagi Tuhan, hubungan jauh lebih penting daripada pelayanan. Bagi Tuhan, hubungan jauh lebih penting daripada apapun yang engkau mau kerjakan bagi Tuhan. Percuma engkau melayani kalau engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sementara Maria lebih fokus pada hubungan daripada kepada pelayanan. Saudara-saudara yang menjadi pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan, ingat baik-baik, hubungan lebih penting daripada pelayanan. Percuma engkau melayani Tuhan, sibuk melayani Tuhan, tapi engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Yesus berkata, Maria telah mengambil bagian yang terpenting dalam hidupnya. Dan ini satu saja yang perlu diambil. Yang tidak akan diambil daripadanya. Yang tidak bisa diambil daripadanya. Apakah yang tidak bisa diambil daripada hidup kita? Hubungan dengan Tuhan. Semua dalam hidup kita bisa diambil dari hidup kita. Saudara punya harta banyak? Bisa hilang, bisa diambil dari hidupmu. Ada banyak orang yang punya harta sekarang kelimpengan karena harus PSBB, karena harus tinggal di rumah dan perusahaannya tidak berjalan. Ada banyak yang pusing, gimana bayar karyawan dan sebagainya, sedangkan pemasukan tidak ada. Harta kita bisa hilang, uang kita bisa hilang.
Pelayanan kita pun bisa hilang, bisa diambil dari hidup kita. Tapi hubungan dengan Tuhan tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Dan Tuhan pun tidak akan mengambilnya daripada hidup kita. Itu sebabnya Yesus berkata, satu saja yang perlu, yang tidak akan diambil dari kehidupan Maria. Dan itulah yang telah diambil oleh Maria. Dan saya percaya hari ini saudara juga akan mengambilnya, yaitu fokus pada hubungan. Kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, saya percaya tidak ada yang bisa mengoncangkan hidup saudara. Dan tidak ada yang bisa mengambil hubungan dengan Tuhan daripada saudara. Contoh yang ketiga adalah tentang anak sulung dan anak bungsu. Dalam Lukas pasal 15, ceritakan tentang anak yang hilang. Anak bungsu minta warisan sama bapaknya, walaupun bapaknya belum meninggal. Lalu dia diberikan warisan, dia bawa keluar warisannya, dia berfoya-foya sampai habis warisannya. Sedang si sulung tetap tinggal di rumah. Rupanya si sulung ini orang rumahan, saudara, dan si bungsu ini orang petualangan, sukanya di luar, orang lapangan. Jadi sukanya di luar rumah, sementara si sulung lebih suka di dalam rumah. Sepanjang di dalam rumah, saudara-saudara, dia terus bantuin orang tuanya. Sementara si anak bungsu menghabiskan warisan dari orang tuanya sampai habis karena dia foya-foya, sampai akhirnya dia terdampar di kandang babi, nggak punya makanan. Ya saudara, si bungsu mengalami bukan works from home, tapi works from kandang babi, saudara. Jadi bukan di rumah, tapi di kandang babi, di karantinanya. Sementara si sulung dan si bungsu, kalau saya mau katakan saudara, siapakah yang punya hubungan dengan bapaknya? Saudara pasti akan menjawab si sulung. Tapi kenyataannya tidak, saudara. Si sulung itu dekat rumah, di dalam rumah ada dekat bapak, tapi dia tidak membangun hubungan dengan bapaknya. Dia tidak punya hubungan dengan bapaknya. Nanti saya akan buktikan. Tapi si bungsu punya hubungan dengan bapaknya. Pertama dia minta warisan dari bapaknya, dia percaya dia akan dapatkan warisan itu karena dia kenal siapa bapaknya. Memang kesalahan dia adalah dia bawa warisannya keluar untuk berfoya-foya. Tapi saudara-saudara, setelah hartanya habis, dia kembali ingat kepada bapaknya. Nah ini, saya bilang, makanya si bungsu ini punya hati yang terikat kepada bapaknya. Kalau saudara, hati saudara terikat pada seseorang, maka saat-saat genting dalam hidup saudara, saat-saat saudara yang paling susah, saudara akan ingat kepada orang tersebut. Maka dia ingat kepada bapaknya, dia berkata, oh di rumah bapakku banyak makanan, di sini aku makan ampas babi. Lalu dia sadar, dan dia mau kembali ke rumah bapaknya. Kalau bapakku menolak, aku akan minta untuk jadi budak dari bapakku, bukan anak lagi. Dia pergi kembali. Dan tanpa diduga, dan saya yakin kalau saudara belum tahu ceritanya, saudara juga tidak akan menduga bahwa bapaknya menerima kembali. Saudara pikir ketika anaknya kembali, bapaknya pasti nggak bakal terima. Itu anaknya pasti diketok kepalanya atau diusir keluar. Sana pergi, anak durhaka dan sebagainya. Tapi Alkitab mencatat, bapaknya menyambut si anak. Bapaknya berlari mendatangi si anak, memeluknya, menciumnya, dan mengadakan pesta untuk si anak bungsu yang telah pergi meninggalkan bapaknya dan menghabiskan harta bapaknya dengan berfoya-foya. Tapi sekarang dia bertobat. Dengar baik-baik saudara. Bagi Tuhan, kalau engkau punya hati yang bertobat, kalau setiap saat engkau kembali kepada Bapa, Bapa akan menerimamu kembali. Setiap saat Tuhan menghargai hati yang bertobat. Ketika dia kembali, Bapa menerimanya. Si sulung waktu itu tidak ada di rumah, dan ketika si sulung kembali, dia kaget karena mendengar suara pesta di rumah.
Dan ketika dia tahu bahwa yang dipestain adalah adiknya yang telah meninggalkan rumah, membawa harta dan menghabiskan harta, dia jadi marah sama bapaknya, saudara. Dia protes sama bapaknya. Bagaimana mungkin aku nggak pernah dipestain, sementara si bungsu yang telah membawa warisan, menghabiskan harta bapak, dipestain. Nah, bapaknya bilang, "Nak, engkau bersamaku, hartaku adalah hartamu. Milikku adalah milikmu. Engkau bisa sembarang waktu pesta. Nggak perlu dibikinin pesta. Semua dombaku adalah dombamu." Nah, saudara, anak sulung menggambarkan ahli Taurat dan orang Farisi yang mungkin melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi tidak pernah mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan karena tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ketiga cerita ini menggambarkan orang Farisi dan ahli Taurat, dan Yesus menggambarkan sisi yang lain yang hidupnya lebih benar dari kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat. Kita harus fokus pada hubungan. Itu pesan inti yang Yesus mau sampaikan. Fokus pada hubungan, bukan pada ritual. Saudara bisa melakukan apa saja untuk Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah hubunganmu dengan Tuhan terbangun? Apakah hubungan saudara dengan Tuhan mengalami peningkatan? Bahkan seringkali, tanpa sadar saudara, ketika saudara terus melakukan aktivitas rohani, bukan hubungan dengan Tuhan yang bertumbuh, malah roh agamawi yang bertumbuh dan tambah menguasai saudara. Itu sebabnya saudara harus fokus pada hubungan dan saudara harus mengevaluasi dalam melakukan berbagai aktivitas rohani ini. Adakah hubungan dengan Tuhan terbangun dalam hidup saudara? Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini saya mau saudara mengerti bahwa ada ciri-ciri dari hubungan yang bertumbuh. Saya mau memberikan ciri-ciri itu kepada saudara. Ciri-ciri hubungan yang bertumbuh. Jadi saudara bisa melakukan berbagai aktivitas rohani sambil saudara mengevaluasi apakah hubungan saudara bertumbuh atau tidak dengan Tuhan. Ciri yang pertama dari hubungan yang bertumbuh adalah kalau hubungan saudara bertumbuh dengan Tuhan, akan ada peningkatan dalam kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Setiap kali saudara bersekutu dengan Tuhan, melakukan berbagai aktivitas ibadah rohani, aktivitas rohani yang lainnya, saudara akan mendapati ketika hubungan saudara bertumbuh dengan Tuhan, kepercayaanmu akan meningkat terhadap Tuhan. Ketaatanmu juga akan meningkat terhadap Tuhan. Jadi sorry kalau saya harus berkata, bagi semua saudara yang beribadah, yang berdoa dan berdoa, yang melakukan berbagai aktivitas rohani, tapi kalau kepercayaanmu tidak meningkat, kalau ketaatanmu terhadap Tuhan tidak meningkat, itu ciri bahwa hubunganmu tidak bertumbuh dengan Tuhan. Engkau harus koreksi diri, engkau harus mengevaluasi diri, apakah kepercayaanmu meningkat, apakah ketaatanmu meningkat. Karena sepanjang yang saya tahu, orang yang semakin dekat dengan Tuhan, orang yang semakin terhubung dengan Tuhan, dia punya iman meningkat, dia punya ketaatan juga meningkat. Dia menjadi orang yang semakin beriman, semakin percaya kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan. Itu sebabnya orang yang semakin dekat dengan Tuhan, hidupnya makin rileks. Karena dia percaya kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi di sekeliling dia, dia percaya Tuhan bersama dia. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji
janjimu. Engkau akan semakin percaya kepada Tuhan. Semakin dekat Tuhan, pasti semakin percaya Tuhan. Nggak mungkin orang yang dekat sama Tuhan jadi nggak percaya. Nggak percaya menunjukkan tidak ada hubungan yang terbangun. Perhatikan kehidupan saudara. Semakin engkau kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan, itu menunjukkan semakin hubunganmu tidak terbangun dengan Tuhan. Sama seperti suami dengan istri. Kalau hubungan mereka tidak terbangun, tidak ada kepercayaan di antara mereka. Kepercayaan semakin menipis, artinya hubungan semakin menipis. Kalau kepercayaan makin kuat, artinya hubungan makin kuat. Dengan Tuhan sama, saudara. Kalau hubunganmu dengan Tuhan makin bagus, kepercayaanmu terhadap Tuhan semakin kuat, semakin bulat, engkau selalu percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang dapat dipercaya. Apapun boleh terjadi dalam hidupku, aku tidak akan goyah, karena Tuhan terus bersamaku. Tuhan tidak pernah membiarkan aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin, saudara. Dan Dia juga akan bertumbuh dalam ketaatan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hati yang taat bertumbuh dalam hidup kita. Nggak mungkin orang yang dekat dengan Tuhan malah semakin nggak taat. Nggak mungkin. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan itu semakin taat pada Alkitab, semakin taat pada hati nuraninya, dan semakin taat pada otoritas. Ingat, semakin taat pada Alkitab, semakin taat pada hati nuraninya, dan semakin taat pada otoritas. Dia nggak berani melanggar Alkitab. Karena buat dia Alkitab adalah hukum Tuhan. Para suami nggak bakal berani melanggar firman Tuhan yang berkata, hai suami kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau dia semakin dekat dengan Tuhan. Karena dia dibatasi oleh Alkitab. Dia nggak berani melanggar hukum-hukum Tuhan dalam Alkitab. Yang kedua, dia juga taat pada hati nuraninya. Dia nggak berani melanggar hati nuraninya. Kalau hati nuraninya berkata jangan lakukan, dia berhenti melakukannya, dia tidak akan melakukannya. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, meningkat hubungannya dengan Tuhan, niscaya hati nuraninya akan semakin murni. Karena dia tidak bisa melanggar hati nuraninya, dia tidak berani melanggar hati nuraninya. Apapun yang dilarang oleh hati nurani, dia tidak akan berani melanggarnya. Dia nggak berani melanggar Alkitab, dia nggak berani melanggar hati nuraninya. Dan yang ketiga, orang yang semakin dekat dengan Tuhan akan taat pada otoritas. Dia nggak akan punya alasan, oh otoritasnya nggak bisa dipercaya, wah otoritasnya nggak benar. Kita taat pada otoritas pemerintah, di rumah taat pada otoritas suami, di sekolah pada otoritas guru, di gereja pada otoritas gembala, pemimpin. Pokoknya semua otoritas yang Tuhan telah tetapkan di atas dia akan taat. Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Hubungannya terbangun baik dengan Tuhan. Dia taat pada otoritas. Walaupun otoritas yang di atasnya yaitu Saul terlalu keterlaluan, saudara. Daud nggak salah apa-apa, mau dibunuh. Dikejar-kejar untuk dibunuh hanya karena Saul takut kalau masyarakat lebih senang kepada Daud daripada kepada dia, dan akhirnya Daud yang akan menjadi raja. Tapi Daud tetap taat pada otoritas. Minimal ada 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak mau membunuh Saul. Karena dia bilang, aku tidak mau membunuh, mencama orang yang Tuhan urapi. Dengan kata lain, dia berkata, aku tidak mau mencama otoritas yang Tuhan tetapkan atasku. Karena bagaimanapun juga, dia adalah pemimpinku. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan berani melanggar otoritas. Jadi semakin saudara dekat dengan Tuhan, akan semakin bertumbuh kepercayaan saudara terhadap Tuhan. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan semakin tidak mau melanggar Alkitab, tidak bisa melanggar hati nurani, dan tidak bisa melanggar otoritas. Camkan itu baik-baik dalam hidup saudara. Saudara bisa lakukan ini untuk menguji saudara apakah hubungan saudara ada peningkatan dengan Tuhan. Yang kedua, ciri hubungan yang bertumbuh dengan Tuhan adalah ada peningkatan dalam pengenalan akan Allah, dalam pengenalan akan diri sendiri dan orang lain. Semakin seseorang dekat dengan Tuhan, semakin seseorang mengenal, membangun hubungan dengan Tuhan, maka dia akan semakin mengenal Tuhan.
Nggak mungkin kalau saudara membangun hubungan dengan seseorang, tapi saudara nggak mengenal dia, saudara. Tapi terus ada dalam gereja, terus ada dalam ibadah doa, terus ngikuti live streaming, tidak menjamin hubunganmu bertumbuh dengan Tuhan. Engkau harus cek apakah ada peningkatan dalam pengenalan akan Allah dalam dirimu. Pengenalan akan Allah ini bukan dari pembelajaran, tapi dari pergaulan dengan Tuhan, dari pewahyuan dan penyingkapan akan jati dirinya Tuhan. Semua ahli Taurat dan orang Farisi mengenal Tuhan dari pembelajaran. Mereka belajar kitab suci, mereka belajar teologi, mereka belajar segala sesuatu tentang Tuhan. Mereka tahu segala hal tentang Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak. Itu sebabnya Tuhan berkata, hidup keagamaanmu harus lebih benar daripada orang Farisi. Karena mereka tahu semua tentang aku, tapi tidak pernah mengenal aku. Jangan sampai saudara seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi itu, saudara. Saudara harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Saudara harus semakin mengenal Allah. Dan berbarengan dengan itu, kalau saudara semakin mengenal Allah, saudara juga pasti mengenal dirimu sendiri dari sudut pandang Allah. Engkau akan mengenal dirimu secara berbeda. Kalau engkau mengenal Allah, engkau akan kenal dirimu dari sudut pandang Allah. Dan engkau akan mengenali orang lain dari sudut pandang Allah juga. Itu sebabnya sudut pandangmu tentang Allah, tentang dirimu, tentang orang lain akan berubah total. Akan mengalami perubahan total. Engkau semakin mengenal Allah dari pewahyuan. Engkau mengenal Allah sebagai Allah yang menyediakan segala kebutuhanmu. Engkau mengenal Allah dari pewahyuan sebagai Allah yang menyembuhkan tubuhmu. Engkau mengenal Allah sebagai Raja di atas segala raja. Dan itu sebabnya engkau mengabdi kepada Dia. Dan semakin kau mengenal Allah, semakin kau akan mengenal dirimu dari sudut pandang Allah, tapi bukan dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang masa lalumu, tapi dari sudut pandang Allah. Engkau bisa melihat dirimu dari sudut pandang Allah. Dan engkau juga bisa melihat orang lain dari sudut pandang Allah. Engkau tidak akan bisa salah menilai orang lain dari sudut pandang Allah. Kesalahan orang memandang orang lain bukan dari sudut pandang Allah. Dan itu sebabnya di mata Tuhan itu salah. Dan ketika saudara semakin mengenal Allah, saudara akan semakin tahu apa fungsi saudara. Saudara akan semakin berfungsi sesuai yang Tuhan mau. Kalau engkau ada di gereja, engkau akan tahu fungsimu dalam tubuh Kristus. Karena engkau mengenal Tuhan, engkau pasti mengenal dirimu sendiri. Engkau diciptakan Tuhan untuk apa? Lalu untuk berfungsi sebagai apa dalam tubuh Kristus? Tuhan akan menolong saudara, menuntun saudara untuk memberitahu saudara di mana engkau seharusnya berfungsi. Dan orang-orang yang tidak berfungsi dalam gereja, dalam rumah Tuhan, dalam tubuh Kristus, orang-orang yang tidak berfungsi itu biasanya adalah orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan akan berfungsi maksimal di dalam rumah Tuhan. Karena dia mengenal jati dirinya di dalam Kristus. Dia bisa tahu dirinya dari sudut pandang Allah. Dan itu sebabnya dia tahu bagaimana dia harus berfungsi. Kalau saudara seorang suami, engkau akan tahu bagaimana engkau harus berfungsi sebagai seorang suami. Engkau tidak perlu belajar kemana-mana. Roh Kudus akan mengajari saudara bagaimana seharusnya engkau berfungsi sebagai seorang suami. Kalau engkau semakin dekat dengan Tuhan, engkau akan segera tahu bagaimana seharusnya engkau berfungsi sebagai suami. Kalau engkau sebagai istri, engkau akan tahu bagaimana engkau berfungsi sebagai istri dalam rumah tangga. Karena hubunganmu dekat dengan Tuhan. Suami-suami, istri-istri yang tidak berfungsi dalam rumah, itu disebabkan karena mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tapi sepanjang saudara punya hubungan dengan Tuhan, engkau terus terhubung dengan Tuhan, engkau tahu siapa Tuhan, engkau kenal siapa Dia. Dan dari sudut pandang Allah, engkau mengenal siapa dirimu.
Engkau mengenal seluk-beluk dirimu, fungsimu, dan sebagainya. Engkau tahu persis bagaimana engkau harus berfungsi sebagai seorang suami, bagaimana engkau harus berfungsi sebagai seorang istri, bagaimana engkau harus berfungsi sebagai seorang anak, bagaimana engkau harus berfungsi sebagai jemaat, bagaimana engkau harus berfungsi sebagai pemimpin, bagaimana engkau harus berfungsi sebagai profesional, dan yang lainnya. Engkau akan tahu bagaimana seharusnya engkau berfungsi. Engkau akan semakin berfungsi seperti yang Tuhan mau. Coba saya bacakan beberapa ayat buat saudara. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17. Ini doa dari Rasul Paulus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi ini jemaat di Efesus, saudara, imannya bagus, kasihnya terhadap orang kudus juga bagus. Nah, setelah Paulus tahu itu, ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, perhatikan permintaan Paulus, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan, Rasul Paulus meminta supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada jemaat untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau Paulus berdoa supaya Tuhan memberikan jemaat roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar, berarti ada yang mengenal Tuhan secara salah. Berarti ada yang mengenal Tuhan dengan salah, saudara-saudara. Itu sebabnya saya katakan tadi, untuk mengenal Tuhan, saudara nggak bisa mengenal Tuhan dari pembelajaran. Saudara harus mengenal Tuhan dari pewahyuan, dari penyingkapan. Baru engkau bisa mengenal Tuhan seperti Dia apa adanya. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan dengan benar? Dari pewahyuan, dari penyingkapan. Kalau engkau coba mengenal Tuhan dari pembelajaran, engkau akan mengenal Tuhan secara salah. Ada terlalu banyak orang Kristen yang mengenal Tuhan secara salah, saudara-saudara. Roma pasal 10 sekarang. Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah, ini juga doa Rasul Paulus, supaya mereka diselamatkan. Siapakah mereka di sini? Orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat. Paulus berdoa supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi mereka giat, sangat giat untuk Allah, itulah Marta. Tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Jadi mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Lalu mereka mengenal kebenaran yang mana? Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka mengenal kebenaran mereka sendiri dan ingin menegakkan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Seringkali, saudara, ini menyedihkan memang. Orang-orang yang paling banyak berdoa, orang-orang yang paling banyak ibadah adalah orang-orang yang paling keras hatinya. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka menjadi orang-orang yang paling sulit takluk kepada kebenaran Allah. Mereka yang aktif, mereka yang giat untuk Allah. Seringkali mereka adalah orang-orang yang paling keras hatinya. Tidak mau takluk kepada Allah. Kenapa? Karena mereka sudah merasa benar sendiri. Karena mereka sudah punya kebenaran sendiri. Mereka enggak butuh kebenaran Allah. Itulah orang Farisi yang berdoa dalam bait Allah dalam contoh pertama tadi. Mereka mau menegakkan kebenaran sendiri.
Mereka merasa enggak butuh kebenaran Allah. Beda dengan pemungut cukai. Mereka butuh kebenaran Allah. Mereka butuh dibenarkan oleh Allah. Dan itu sebabnya orang Farisi nggak bisa mengenal Allah. Orang Farisi menolak kebenaran Allah. Kenapa? Karena mereka sudah memegang kebenaran mereka sendiri dan sudah percaya pada kebenaran sendiri. Hati-hati saudara. Engkau banyak ibadah, engkau banyak doa, engkau banyak baca Alkitab. Jangan-jangan yang engkau pegang bukan kebenaran Allah, tapi kebenaran diri sendiri. Karena sepanjang yang saya tahu, semakin seorang banyak berdoa, semakin seorang banyak baca Alkitab, semakin seorang bersekutu dengan Tuhan, semakin dia dekat dengan Tuhan, hatinya akan menjadi semakin lembut. Semakin lembut untuk menerima kebenaran Allah. Orang-orang agamawi, bahkan apa yang tertulis di Alkitab saja mereka tolak. Jangan sekali-sekali menolak hukum Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah hukum yang tertinggi. Hukum tertulis adalah hukum yang tertinggi, itu absolut sifatnya. Itu suara Tuhan yang mutlak, yang tertinggi. Sementara suara Tuhan yang lain harus diuji berdasarkan Alkitab. Engkau tidak bisa bilang, engkau mendengar suara Tuhan, tapi engkau melanggar Alkitab. No way, tidak bisa. Satu ayat lagi dari nomor 2 ini, 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Ayat 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Bahkan Rasul Yohanes secara ekstrim mengatakan, sebetulnya di dalam kamu sudah ada pengurapan Roh Kudus yang mengajar kamu. Sebetulnya kamu nggak perlu diajar oleh orang lain. Karena Roh Kudus dalam kamu sudah mengajar kamu tentang segala sesuatu. Termasuk dalam menilai seorang hamba Tuhan. Karena konteksnya bicara tentang antikris yang sudah datang dan akan datang. Kamu bisa menilai ini hamba Tuhan berasal dari Tuhan atau bukan, karena pengurapan Allah ada di dalam dirimu, ada Roh Kudus dalam dirimu. Engkau bisa menilai ini hamba Tuhan berasal dari Tuhan atau bukan. Ini suara Tuhan atau bukan, engkau bisa menilai. Pengurapan itu akan mengajar saudara tentang segala sesuatu. Makanya tadi saya bilang, saya percaya semakin saudara dekat dengan Tuhan, pengurapan Roh Kudus dalam diri saudara akan semakin mengalami peningkatan, dan engkau akan terus diajar dia tentang segala sesuatu. Engkau akan diajar oleh Tuhan bagaimana caranya jadi jemaat yang baik, bagaimana caranya jadi pemimpin baik, bagaimana caranya jadi pelayan Tuhan yang baik, bagaimana caranya jadi istri yang baik, bagaimana caranya jadi suami yang baik, bagaimana caranya jadi anak yang baik, bagaimana caranya jadi karyawan yang baik, jadi bos yang baik. Semua Roh Kudus akan ajarkan, dia akan tuntun saudara pada seluruh kebenaran. Makanya saya percaya orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan semakin mengenal Allah, mengenal dirinya sendiri, dan mengenal orang lain dari sudut pandang Allah. Yang ketiga, hari ini lebih panjang sedikit, nggak apa-apa ya, karena yang lalu-lalu terlalu pendek, ada orang yang nggak puas makannya saudara. Yang ketiga, akan ada peningkatan dalam buah kehidupan. Kalau saudara semakin dekat dengan Tuhan, hubungan meningkat, maka akan ada peningkatan juga dalam buah kehidupan saudara. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata, engkau harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebuah ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa Tuhan tidak suka terhadap hidup keagamaan orang Farisi? Karena orang Farisi dan ahli Taurat merasa di luar Tuhan mereka bisa melakukan segalanya. Mereka bisa melakukan semua hal yang rohani bahkan tanpa Tuhan.
Cilakalah orang-orang yang pelayanan seperti itu. Mereka merasa mereka bisa melakukan segalanya tanpa Tuhan, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kalau kita terhubung dengan Yesus, menyatu dengan pokok anggur, kita akan berbuah lebat, kita akan berbuah banyak. Artinya apa? Semakin banyak orang yang bisa menikmati buah dari kehidupan saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka orang-orang yang dekat dengan saudara akan mengalami Yesus terpancar dari hidup saudara, Yesus keluar dari hidup saudara, dan kehidupan saudara akan menjamah kehidupan banyak orang. Akan ada banyak orang yang dimenangkan melalui hidup saudara. Akan ada banyak orang yang diberkati melalui kehidupan saudara. Akan ada banyak orang yang mendapatkan jawaban dari hidup saudara. Saudara menjadi jawaban bagi banyak orang. Saudara menjadi solusi bagi banyak orang. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika orang mengalami kesusahan, orang ingat sama saudara. Ketika orang mengalami ada banyak pertanyaan yang tak terjawab dalam hidupnya. Tapi ketika dia berinteraksi dengan saudara, dia segera mendapatkan jawaban. Karena saudara menjadi jawaban buat mereka. Ada peningkatan dalam buah kehidupan. Saudara nggak bisa ngomong bahwa saudara sudah begitu dekat dengan Tuhan. Tapi orang-orang di sekeliling saudara tidak bisa menikmati hidup saudara. Maka malah saudara menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekeliling saudara. Please deh, nggak mungkin seperti itu. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, pasti hidupmu akan memberkati banyak orang. Kalau saudara terhubung dengan Tuhan, pasti orang-orang akan bisa menikmati hidupmu. Bahkan seluruh hidupmu bisa dinikmati. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, kalau engkau terhubung dengan Tuhan. Saya nggak percaya ada orang dekat dengan Tuhan, tapi hidupnya menjadi batu sandungan buat banyak orang. Tidak percaya, tidak mungkin. Saya tidak percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak menghasilkan buah kehidupan. Dia tidak menghasilkan dampak kehidupan. Yang saya percaya adalah kalau hubunganmu semakin terbangun dengan Tuhan, Tuhan akan semakin nyata lewat hidup. Karena Tuhan yang di dalammu akan keluar lewat hidup dan menjamah kehidupan banyak orang lewat kehidupanmu. Itu sebabnya saudara-saudara, sadari apakah engkau terhubung dengan Tuhan? Sadari, apakah engkau punya hubungan dengan Tuhan? Karena ada banyak orang yang rajin ke gereja, terus-terusan bersama dengan Tuhan, tapi toh tidak dekat dengan Tuhan. Tidak berbuah kehidupannya, tidak menghasilkan banyak buah kehidupannya. Dan saya percaya, orang-orang yang harus menikmati buah dari kehidupan saudara, dimulai dari orang-orang yang dekat dengan saudara. Mereka harus menikmati buah dari kehidupan saudara. Baru orang akan bisa bilang, ini orang dekat dengan Tuhan. Ini orang terhubung dengan Tuhan. Semakin banyak Tuhan dalam hidup saudara, semakin banyak orang yang akan terjamah oleh Tuhan lewat hidup saudara. Itulah ciri peningkatan dalam hubungan dengan Tuhan, bahwa buah kehidupanmu akan mengalami peningkatan juga. Jangan ngomong kalau saudara dekat dengan Tuhan, tapi engkau tidak menghasilkan buah kehidupan. Kehidupanmu tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Bohong. Itu artinya engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sadarkah saudara? Ada suami-suami, istri-istri yang tinggal dalam satu rumah, tiap hari ketemu, tiap hari bersama-sama. Tiap hari bersama-sama, tiap hari bersama-sama. 25 tahun lewat, 50 tahun lewat, tapi tetap tidak saling mengenal. Tetap tidak ada hubungan yang terbangun. Jadi banyak doa, belum tentu membangun hubungan. Banyak ibadah, belum tentu membangun hubungan. Saya tidak bilang orang yang banyak berdoa salah. Tidak. Karena semakin saudara terbangun hubungan dengan Tuhan, saudara akan semakin rindu untuk berdoa. Saudara semakin punya keinginan untuk berdoa. Tapi kalau doamu benar, kalau hubunganmu benar dengan Tuhan,
hubunganmu itu akan memberkati banyak orang. Nggak mungkin orang yang punya hubungan dengan Tuhan tidak berdampak hidupnya. Nggak mungkin. Akan ada banyak orang yang dijamah Tuhan lewat hidupmu. Akan ada banyak orang yang dimenangkan Tuhan lewat hidupmu. Akan ada banyak orang yang disembuhkan Tuhan lewat hidupmu. Akan ada banyak orang yang tertolong hidupnya oleh hidupmu. Akan ada banyak orang yang menerima jawaban lewat kehidupan saudara. Haleluya. Yang keempat, saudara, ini yang terakhir. Ciri yang keempat dari hubungan yang terbangun dengan Tuhan adalah ada peningkatan dalam kasih. Kenapa kasih? Karena kasih adalah karakter Kristus yang paling menonjol. Kalau saudara tanya saya, apa karakter Kristus yang paling menonjol? Itulah kasih. Apa karakter Allah yang paling menonjol? Itulah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Karena kasih. Mengapa Yesus rela mati di kayu salib? Karena kasih. Mengapa Yesus harus bangkit kembali? Karena kasih. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Supaya Roh Kudus tercurah? Karena Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi gereja, Dia mengasihi dunia. Kenapa Roh Kudus tercurah? Supaya engkau bisa menjadi saksi dan memenangkan orang-orang, memenangkan seluruh dunia bagi Tuhan. Supaya semua orang menerima karya tebusan oleh salib Kristus. Karena Yesus mengasihi dunia ini. Karena Yesus mengasihi saudara. Ciri paling menonjol dari karakter Kristus adalah kasih. Saya percaya kalau orang semakin dekat dengan Kristus, karakter Kristus akan bertumbuh dalam dirinya. Karena kayak diciplak begitu karakter Kristus dalam hidupnya saudara. Perubahan terjadi dalam hidupnya. Ini bukan perubahan yang saudara akui sendiri, tapi ini perubahan yang diakui oleh orang lain. Kehidupan saudara semakin sama seperti Kristus. Dan ciri yang paling menonjol dari karakter Kristus adalah kasih. Lalu ciri yang paling menonjol dari kasih adalah belas kasihan. Ciri yang paling menonjol dari kasih adalah belas kasihan. Ciri dari karakter Kristus adalah kasih. Dan ciri yang paling menonjol dari kasih adalah belas kasihan. Anak saya yang paling kecil baca Alkitab. Sekali waktu saya temenin dia baca Alkitab. Dia lagi baca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ketika dia baca ayat-ayat itu, dia tanya saya, "Papi, kenapa sih Alkitab terus menulis Yesus tergerak oleh belas kasihan? Di mana-mana ditulis Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ada orang apa saja yang sakit, yang butuh makan, yang apa. Pokoknya Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kenapa dibilangnya Yesus tergerak oleh belas kasihan terus?" Pertanyaan bagus. Saya jelaskan begini. Saya bilang karena belas kasihan itu adalah ciri kasih. Ciri yang paling menonjol dari kasih. Yesus itu penuh kasih. Alkitab mencatat Allah adalah kasih. Dan itu sebabnya ketika Yesus ada di dunia, Dia terus memperlihatkan belas kasihan kepada semua orang. Karena Dia penuh dengan kasih. Orang yang penuh dengan kasih akan mudah digerakkan oleh belas kasihan, saudara-saudara. Baca kitab Injil. Yesus melihat orang sakit, Dia tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang yang mengikut Dia, dengar khotbahnya, belum pada makan, Dia tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang banyak seperti tidak ada gembalanya, Dia tergerak oleh belas kasihan. Apapun yang Dia lihat, Dia mudah digerakkan oleh belas kasihan. Nah saudara, kalau saudara bilang saudara semakin dekat dengan Tuhan, saudara semakin terhubung dengan Tuhan, ciri yang harus saudara perlihatkan adalah kasih. Dan kalau saudara punya kasih dalam hidupmu, ciri yang paling paling kelihatan dari diri saudara adalah belas kasihan. Yesus tidak suka menghakimi orang. Yesus lebih suka mengampuni orang.
dan mengasihi orang daripada menghakimi orang dan menghukum orang dan mengutuk orang. Yesus suka mengasihi orang, saudara. Dan saya mau katakan seperti ini soal kasih kepada Tuhan. Buat Tuhan, saudara-saudara, kasih adalah hukum, bukan romantisme. Perhatikan apa yang saya katakan, buat Tuhan, bagi Tuhan. Kasih adalah hukum, bukan romantisme. Karena seringkali kita sebagai manusia terobsesi dengan kasih dari sudut pandang romantisme. Sehingga kita selalu kalau bicara tentang mengasihi Allah, selalu bicara, oh kita diam terus dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita tenggelam terus dalam hadirat Tuhan. Lalu nggak berbuat apa-apa. Bagi Tuhan, kasih adalah hukum, bukan romantisme. Saudara, coba kita lihat, Matius pasal 22, ayat 37, sampai ayat yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40, firman Tuhan berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum, hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi bagi Tuhan, kasih kepada Tuhan adalah sebuah hukum, bukan romantisme, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan melihat apakah saudara mengasihi Dia atau tidak dari sudut apakah engkau menaati hukum-hukum Tuhan. Kalau saudara baca kitab Yohanes 14 seringkali berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mentaati perintahku. Jadi omong kosong kalau ada orang bilang mengasihi Tuhan, tapi dia terus melanggar perintah Tuhan. Omong kosong. Itu menunjukkan engkau tidak tahu bahwa mengasihi Tuhan adalah sebuah hukum. Bagi Tuhan, kalaupun engkau banyak berdoa, kalaupun engkau banyak baca Alkitab, kalaupun engkau banyak beribadah, tapi engkau tidak mentaati perintah-perintah Tuhan, engkau tidak mengasihi Tuhan. Karena bagi Tuhan, kasih adalah hukum, bukan romantisme. Tuhan tidak tergerak dengan romantisme kalau engkau melanggar hukum. Tapi kalau engkau mentaati hukum, Tuhan suka dengan saudara. Dan lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi hukum kedua sama dengan hukum pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, bagi Tuhan, kasih adalah sebuah hukum. Mengasihi Tuhan adalah sebuah hukum. Artinya engkau melakukan perintah Tuhan. Dan dalam Yohanes dijelaskan, perintah Tuhan adalah kasihilah saudaramu. Kasihilah sesamamu. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara nggak bisa bilang kalau engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak mengasihi orang di sekitarmu. Omong kosong. Engkau tidak bisa bilang engkau mengasihi Tuhan dengan luar biasa, dengan segenap hati, tapi engkau tidak mengasihi orang-orang di sekitarmu dengan segenap hati. Nggak bisa seperti itu, saudara. Nggak bisa seperti itu. Kalau suruh baca dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Berkata saudara, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin, bukan tidak bisa, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau saudara bilang saudara mengasihi Allah, tapi saudara nggak mengasihi sesama saudara, nggak mengasihi saudaramu, nggak mungkin. Engkau tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau engkau tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan. Ayo kita persempit saudara ini. Bagi saya, orang yang terdekat dengan kita adalah suami atau istri. Dengan kata lain saya mau berkata, kalau engkau tidak bisa mengasihi pasanganmu, jangan ngomong kalau engkau mengasihi Tuhanmu. Karena engkau tidak bisa mengasihi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Kalau engkau tidak bisa mengasihi yang kelihatan, yaitu yang sehari-hari di depan matamu itu loh. Bagi Tuhan, kasih adalah hukum. Kalau engkau merasa engkau dekat dengan Tuhan, kalau engkau merasa engkau punya hubungan dengan Tuhan, engkau harus cek apakah ada kadar kasih yang meningkat dalam hidup saudara. Kalau engkau benar dekat dengan Tuhan, pasti ada kasih yang meningkat dalam hidup saudara. Engkau semakin mengasihi pasanganmu. Engkau semakin mengasihi keluargamu. Engkau semakin mengasihi saudara-saudara seimanmu. Engkau semakin mengasihi pemimpinmu. Engkau semakin mengasihi jemaat yang lain. Engkau semakin mengasihi semua manusia. Ada kadar kasih yang semakin meningkat dari hidup saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan. Jadi inilah saudara, ciri kalau hubunganmu terbangun atau tidak. Kalau engkau berkata kepada saya, Pak, kalau keempat-empatnya nggak ada pada saya, gimana? Artinya engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Artinya, sorry kalau saya harus berkata dengan tegas, engkau mungkin rajin ke gereja, tapi engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena tidak ada kasih yang meningkat, tidak ada buah kehidupan yang meningkat, tidak ada pengenalan akan Allah, diri sendiri, dan orang lain yang meningkat. Dan tidak ada kepercayaan dan ketaatan yang meningkat dalam hidup saudara. Nggak mungkin. Orang semakin dekat dengan Tuhan, pasti ada peningkatan dalam kepercayaan dan ketaatannya. Pasti ada peningkatan dalam pengenalan akan Allah, diri sendiri, dan orang lain di sekitarnya. Pasti ada peningkatan dalam kasih. Pasti ada peningkatan dalam hal yang lain-lainnya. Pasti ada peningkatan di dalam buah kehidupannya. Engkau akan semakin berdampak bagi Tuhan. Saya percaya, kalau engkau terus merenungkan firman ini, saya percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara, dan engkau akan ditolong untuk punya hubungan. Hari ini, kalau saudara merasa engkau tidak punya keempat ciri ini, itu menunjukkan engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan hati-hati, kalau engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, sekali waktu segala yang engkau miliki bisa diambil. Engkau akan kehilangan segalanya. Tapi kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, apapun bisa diambil dari hidupmu, tapi Tuhan tidak pernah bisa diambil dari hidupmu. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, ini lagi pandemi corona, lagi PSBB, kenapa khotbah tentang hubungan? Justru inilah yang akan menyelamatkan saudara. Dengar baik-baik orang Kristen. Selama engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, engkau tidak punya harapan. Selama engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, berapa banyak pun hartamu, engkau tidak punya harapan. Jangan pernah menganggap remeh hubungan dengan Tuhan. Itu segala-galanya bagimu. Jangan pernah menganggap hubungan dengan Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat sepele. Itu segala-galanya bagimu. Dan itu memang harus jadi segala-galanya bagimu. Saya berdoa hari ini, Roh Kudus akan datang atasmu, turun atasmu, menjamah hidupmu. Khususnya semua saudara yang pada hari-hari ini sudah jauh hubunganmu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus saya memanggil saudara kembali untuk mendekat kepada Dia. Hubungan dengan Tuhan
Itulah satu yang engkau perlukan. Semua boleh hilang dari hidupmu. Tinggalkan satu saja, yaitu hubungan dengan Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan. Buka hatimu di hadapan Dia. Buka hatimu lebar-lebar di hadapan Dia. Buka hatimu lebar-lebar di hadapan Dia. Katakan, selidiki aku Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Bagi orang-orang yang telah jauh daripada Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan, dalam nama Yesus kembali. Mendekat kembali dalam nama Yesus. Saya percaya Roh Kudus akan menarik engkau dengan kuat untuk mendekat kembali kepadanya. Haleluya. Roh Kudus akan menjamah hati saudara untuk kembali mengasihi Dia dan hanya Dia saja. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Sejak hari ini tidak ada seorang pun di antara saudara yang menganggap sepele hubunganmu dengan Tuhan. Engkau akan mengejar itu, karena itu adalah segala-gala bagimu. Segala-galanya bagimu. Haleluya. Oh Tuhan, tolong kami. Tuhan, cengkram hati-hati yang sudah menjauh daripada Tuhan. Tuhan datangi, Tuhan kunjungi anak-anak bungsu yang sedang terdampar di kandang babi, yang sudah jauh dari bapaknya. Dan sekarang kembalikan mereka Tuhan kepadamu. Kembalikan mereka kepadamu Tuhan. Kembalikan mereka kepadamu Tuhan. Kembalikan mereka kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap orang yang mengikuti live streaming ini. Untuk mereka yang sedang jauh daripada Tuhan, dalam nama Yesus tarik mereka kembali. Oh, taruh roh ketaatan, roh kepercayaan, roh kesetiaan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa, tidak ada satupun orang yang mengikuti live stream ini yang akan jauh lagi daripada Tuhan. Semua mereka akan dekat kepada Tuhan. Semua orang akan kembali membangun hubungan dengan Tuhan yang intim. Semua orang akan kembali terhubung dengan Tuhan secara baik, secara sempurna. Khususnya untuk jemaat Living Christ, Tuhan, aku berdoa, tidak ada satupun orang di antara mereka yang boleh jauh daripada Tuhan. Hai semua jemaat Living Christ, dalam nama Yesus aku panggil engkau kembali untuk mendekat kepada Tuhan sekarang ini sampai selamanya. Engkau tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Engkau terus dekat dan terus dekat dan terus dekat kepada Tuhan saja. Karena Dia adalah segalanya bagimu. Dia adalah segalanya bagimu. Hubungan dengan Tuhan adalah segalanya bagimu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu yang bekerja di antara kami. Terima kasih karena Engkau sudah menarik kami kembali untuk mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman yang telah disampaikan, firman yang telah kami dengar bersama-sama, termeterai dalam hati kami sepenuhnya Tuhan. Termeterai sepenuhnya dalam hati kami, sehingga tidak akan tercuri oleh iblis lagi Tuhan. Akan terus terngiang-ngiang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami kembalikan semua hormat kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga yang kami kenali di dalam nama Yesus. Dan kami terima berkat Tuhan yang melampaui segala akal, damai sejahtera sukacita Tuhan yang melampaui segala akal dialirkan dari tempat ini ke rumah-rumah saudara. Dimanapun kau berada, terimalah berkat Tuhan, terimalah damai sejahtera ilahi, terimalah sukacita ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, dengar baik-baik. Jangan pernah menganggap remeh hubungan dengan Tuhan.
Itu segala-galanya bagimu. Semua boleh diambil dari hidup kita, kecuali hubungan dengan Tuhan. Semua bisa diambil dari hidup kita, kecuali hubungan dengan Tuhan. Ayo mendekat kembali kepada Tuhan, khususnya di saat-saat ini, engkau sangat perlu dekat dengan Tuhan. Karena hanya kedekatan dengan Tuhan yang akan menolong saudara dari krisis apapun juga. Kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada harapan bagimu. Seperti si anak bungsu, dia menjauh dari bapaknya. Tapi ketika dia mengalami masalah, dia tahu hanya dekat dengan bapaknya membuat dia tenang dan membuat dia aman. Kembali ke rumah bapamu, kembali kepada hubungan bapa dengan bapamu, kembali dalam pelukan bapamu, dan terimalah damai sejahtera sukacita Allah di dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan akan terus bicara kepada saudara. Sejak hari ini dan seterusnya, hubunganmu dengan Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan buat semua yang telah Dia kerjakan dalam hidup kita. Ya, kita masih cukup panjang, tidak bisa ketemu sama-sama di darat, kita akan terus ketemu di udara selama sebulanan lagi sampai 22 Mei nanti. Tapi saya percaya Tuhan akan terus bekerja dalam hidup saudara. Haleluya, hari ini cukup. Selamat siang semuanya. God bless you. I love you.